Sobat Esi, selamat datang kembali di channel S Consulting. Nah, apakah kemudian daerah itu boleh menetapkan peraturan yang bersifat tumpang tindih? Tentu nggak boleh. Dalam kerangka hukum, ya, norma peraturan perundang-undang itu ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Ketika misalnya peraturan daerah atau peraturan bupatinya itu bertentangan, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah apalagi pusat, undang-undang yang dibuat di pusat, maka ini bisa digeser. Kita ngikutnya ya aturan di pusat. Ketika itu memang dianggap bertentangan secara hierarkis ya, memang aturannya seperti itu. Nah, maka dari itu ketika membaca PP 28 2025 ini sebenarnya tidak memberikan secara konkret aturan yang sifatnya delegasi. Artinya aturan delegasi itu maksudnya memerintahkan daerah untuk menyusun perda, bla bla, tidak ada. Beda dengan undang-undang yang lain yang memang ada aturan penormaannya mendelegasikan kepada daerah untuk menyusun peraturan daerah. Nah, di PP ini tidak ada. Nah, bupati, wali kota sifatnya apa? Kalau dibaca di dalam peraturan itu ada salah satu pasal, saya agak lupa di pasal berapa, mohon maaf. Di situ ditegaskan kalau bupati, wali kota itu sifatnya adalah sebagai pemeriksa. Jadi memeriksa dokumen. Nah, ketika dalam proses pemeriksaan dokumen, apakah bisa dimungkinkan ada aturan yang sifatnya teknis sepanjang tidak bertentangan? Bisa saja aturan teknis, tetapi dalam kapasitas untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Oh, berarti bukan membuat aturan baru, tapi sekedar memeriksa dokumen yang ditetapkan oleh pusat, begitu ya. Iya. Kemudian di PP 28 ini ada juga istilah mekanisme fiktif positif. Izin dianggap keluar kalau tidak diproses dalam batas waktu tertentu. Wah, itu menarik sekali itu, Mas. Ini bisa jadi, saya rasa bisa menjadi solusi ya buat pengusaha. Ya, bicara mengenai fiktif positif. Jadi ini ceritanya agak jauh. Kenapa ada istilah fiktif positif? Fiktif positif ini kan kalau dalam kerangka hukum, ini kan sebenarnya bagian dari keputusan, ada istilah di hukum administrasi atau ilmu hukum itu, khususnya hukum administrasi, ada istilah keputusan tata usaha negara, atau keputusan administrasi, atau keputusan pejabat. Yang mana secara normatif itu diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, istilah fiktif positif itu kan secara mudahnya, awamnya itu kan mengartikan bahwa ketika pemerintah itu mendapatkan satu permohonan dari individu, namun pemerintah ini tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tertentu, maka dianggap sebagai permohonan tadi itu dikabulkan. Nah, kalau di dalam pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 2014 administrasi pemerintahan, itu di situ sepanjang badan atau pejabat tidak menentukan jangka waktu yang dimaksud, ya, maka tunduknya adalah pada Undang-Undang 30 tahun 2014 yaitu 10 hari. 10 hari kerja. Artinya ketika dalam batas waktu 10 hari kerja itu tidak ada jawaban atas permohonan yang diajukan oleh individu mengenai perizinan apapun sifatnya, maka dianggap persetujuan itu dikabulkan. Itu istilah fiktif positif. Makanya nanti harus hati-hati ketika pemerintah itu memberikan aturan teknisnya, itu tidak boleh melebihi batas waktu di dalam Undang-Undang 30 2014. Artinya permohonan itu harus disetujui ya kurang dari sama dengan maksimal 10 hari. Karena Undang-Undang di 30 2014 itu membatasinya cuma 10 hari toh. Makanya di beberapa kabupaten kota bahkan seperti di Pasuruan ini terakhir itu ada komitmen untuk memeriksa berkas itu sepanjang lengkap, berkas sudah dinyatakan lengkap pasti disetujui, pasti keluar. Luar biasa sekali. Berarti ini reformasi birokrasi besar-besaran ya, Mas ya. Setelah ada OSS kemudian disempurnakan dengan PPPP, ini tujuannya memudahkan pengusaha berarti. Memudahkan pengusaha. Harapannya memang mudah pengusaha. Sebenarnya kan rezim ini kan memang sudah ditata ya, karena banyak birokrasi itu yang terkesan lambat, nggak selesai-selesai. Ya terutama yang berhubungan dengan dunia investasi.
Kadang-kadang hal yang remeh aja bikin KTP aja bisa lama. Iya, Nah, betul ya, sekali. Apalagi perizinan yang lebih rumit. Apalagi perizinan lebih rumit Iya, gitu. benar. KTP kan sederhana, apalagi hal-hal seperti ini. Tentu itu akan sangat berkepanjangan sekali. Terlebih untuk tingkatan usaha yang sifatnya itu resikonya tinggi, seperti tambang, ya pengelolaan sumber daya alam yang memanfaatkan alam ini kan resikonya kan tinggi. Kalau resiko-resiko rendah kan pasti ya udah beres lah, kayak misalnya orang bikin kantor-kantor yang biasa staff apa istilahnya kantor-kantor marketing gitu aja kan standar resikonya rendah. Iya, betul. Bikin toko kelontong kan resikonya rendah. Tapi kalau sudah menyangkut resiko tinggi ya memang prosedur dokumennya akan semakin banyak. Karena itu terkait dengan tadi keberlanjutan alam, misalnya pengelolaan hutan, pengambilan sumber daya air, kayak di Pandaan ini kan banyak ya pabrik-pabrik. Iya, pabrik air mineral. Banyak. Nah, itu resiko tinggi. Ini nanti orang-orang sekitarnya gak bisa naik. Iya, benar sekali. Nah, sehingga memang tujuannya dokumennya akan semakin banyak, pasti akan semakin banyak. Terlebih sumber daya alam kan kalau sifatnya non renewable goods nggak bisa diperbarui. Kalau nggak diketati perizinannya, nggak bahasa kasarnya nggak diperbanyak dokumen-dokumen kelengkapannya, maka pemerintah juga bisa dimintai tanggung jawab. Lu kamu kok bisa dulu kabulkan izinnya si A ini, padahal pertambangan atau apapun kegiatan itu resiko tinggi itu bisa bermasalah, tapi kok tiba-tiba dikabulkan. Makanya fiktif positif itu juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Ketika sebenarnya permohonan itu harusnya diperiksa, gitu, bukan hanya sekedar lengkap, tapi dokumennya sudah oke, ya. Kemudian kalau nggak betul-betul diperiksa, tiba-tiba sudah habis masanya lebih dari 10 hari, katakanlah hari ke-11 nggak ada tanggapan, dianggap disetujui, waduh, ternyata bermasalah, wah, pemerintahnya juga bisa salah. Izinnya dicabut misalnya. Nanti yang dapat izin, wah bisa gugat lagi, bermasalah lagi, panjang lagi urusannya gitu. Iya, benar Mas. Berarti kalau dari sisi manfaatnya atau yang dirasakan jangka pendeknya ini efeknya apa sih PP ini Mas? Ini kan baru banget diluncurkan ya? Iya. Bulan Juni ya 2025. Ya, sebenarnya kalau namanya peraturan pemerintah itu ataupun peraturan perundang-undangan tentu ada fase penyesuaian. Oke. Nah, fase penyesuaian ini memang nggak bisa langsung dirasakan seketika itu juga, terutama kok dampaknya bagi pengusaha. Karena bisa jadi di sektor-sektor instansi pemerintah, mereka itu kan pasti akan melakukan penyesuaian dulu ya. Entah itu yang sifatnya melalui websitenya atau mekanisme administrasinya, sehingga memang dalam jangka waktu 1-2 bulan itu nggak akan bisa langsung dirasakan. Nah, tetapi tentu paling tidak biasanya ketika sudah menjelang bulan ke-6, bulan ke-7, mekanisme itu sudah lancar. Nah, maka pemerintah, masyarakat ini terutama pelaku usaha itu sudah bisa merasakan kemudahan-kemudahan tadi. Makanya tadi yang saya sampaikan, yang saya tahu kayak di Kabupaten Pasuruan itu kepala dinasnya berkomitmen untuk menyelesaikan urusan perizinannya orang-orang tadi itu dengan waktu yang cepat. Kalau nggak salah sehari itu sepanjang tadi udah lengkap, udah oke, nggak ada masalah, pasti di ACC. Karena kan yang meriksa kan nanti ada timnya juga pemeriksanya. Gitu. Oke. Wah, berarti ini efeknya luar biasa ya PP ini ya Mas. Pasti akan sangat luar biasa. Reformasinya akan luar biasa. Berarti dengan adanya PP ini Mas, pastinya kan ini lebih singkat ya perizinannya. Ini berarti lebih menarik investor dong. Tentunya harusnya menarik investor secara normatif, karena kalau kita bicara kasus misalnya, kita bicara kasus pelaku usaha atau investor luar itu kan ada stigma mau masuk investasi di Indonesia itu ribet aturannya. Ini terjadi. Ada seorang pelaku usaha dari luar negeri itu sempat berkonsultasi juga dengan saya dan tim. Itu dia mau investasi di Indonesia. Tapi dia berkonsultasi, salah satu pertanyaannya adalah meyakinkan apakah memang regulasi di Indonesia itu perizinannya nggak ribet. Karena yang saya tahu, pintunya itu banyak, izinnya itu kok kayaknya ribet. Nah, ini tentunya stigma yang muncul ya di investor-investor luar. Nah, tugas kita adalah meyakinkan mereka bahwa perizinan kita itu nggak ribet, terutama semenjak adanya PP 28. Paling tidak menjadi satu alas hukum bagi mereka ini loh, Pak, Bu, bahwa investasi kita itu sudah ditata. Bahwa kita nggak akan menutup celah lah
Istilahnya itu menutup celah keruwetan perizinan yang selama ini muncul di pikirannya orang-orang, stigmanya orang-orang. Itu paling tidak seperti itu. Oke, saya waktu itu pernah menghandle klien yang kebetulan memang dari luar negeri ya. Pada waktu itu konteksnya adalah mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Namun kemudian stigma yang muncul adalah bagaimana sih aturan di Indonesia ini kok kesannya itu ribet. Aturan yang terlalu kompleks, pintunya terlalu banyak, itu stigma yang muncul dari investor-investor dari luar negeri. Nah, sehingga singkat cerita, ya pada intinya kan dibutuhkan seperti kita ini untuk kemudian memberikan paling tidak informasi yang benar. Nah, salah satunya dasar yang kita pakai adalah PP nomor 28 tahun 2025. Nah, dengan adanya PP ini, harapannya investor-investor dari luar tadi itu mereka menjadi lebih teredukasi. Nah, tentunya mereka pada waktu itu ketika datang berkonsultasi itu sifatnya adalah berdasar pada PP yang lama, tahun 2021. Karena memang waktu itu kan ini masih belum ada PP 2025. Nah, sehingga singkatnya adalah bagaimana kemudian adanya regulasi ini mampu memberikan satu kepastian hukum bagi investor-investor luar tadi itu untuk kita bisa dorong mereka membuka investasi di Indonesia. Ya terlebih kan ya tentu kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri ya, karena kita ini kan sifatnya agensi. Nah pastinya kan ada dan dibutuhkan dari ya pemerintah tadi, pemerintah daerah. Nah justru kita ini juga bagian dari ya jembatan-jembatannya pemerintah tadi. Otoritas itu bikin aturan, prosedurnya udah clear. Nah tinggal kita edukasi ke mereka, memberikan mereka arahan yang pas sehingga mereka tertarik dan mereka yakin bahwa investasi di Indonesia itu aman. Betul sekali. Oke, pertanyaan penutup ini. Kalau bisa kasih satu pesan penting bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam implementasi PP ini, apa yang harus jadi pegangan buat mereka nih? Satu, ya tentunya kalau dari segi pemerintah, tentu kan sifatnya nasional ya, bukan hanya di satu atau dua kabupaten kota saja. Satu, bahwa namanya hukum itu harus sifatnya bisa konsisten untuk dilakukan. Artinya sepanjang ditentukan oleh hukum dan hukum memang memungkinkan aturan itu untuk memberikan penyederhanaan ya di kabupaten kota ya harus strict dengan aturan itu. Jangan memberikan aturan-aturan tambahan yang itu bertentangan dengan terutama PP ya, PP 28 karena kita lingkupnya itu. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita harus konsisten terhadap tujuan dari PP ini. Kalau tujuannya itu sudah dalam rangka memudahkan investasi, meningkatkan investasi daerah, maka secara otomatis ya mekanisme perizinannya, prosedur perizinannya pun juga harus konsisten untuk disederhanakan. Nah, sedangkan untuk pelaku usaha ini tentunya juga harus semakin melek regulasi. Iya, benar sekali. Entah itu melalui agensi, entah itu melalui konsultan, apapun mereka memang harus melek regulasi. Jangan sampai pelaku usaha ini mau bikin tapi mereka merem, nggak mau tahu regulasinya. Ujung-ujungnya nanti mereka akan mengatakan, wah regulasi ini kok banyak sekali, kok ruwet dan lain sebagainya. Iya, benar. Nah ini yang memang nggak bisa istilahnya nggak bisa di skip ya, nggak bisa dilewatkan untuk memahami regulasi itu. Ada pelaku-pelaku usaha yang memang secara prinsip kan karena yang saya bahasanya duitnya akeh ya, banyak duitnya wis terserah lah wis pokoknya keluar pokoknya beres. Okay. Nah ini hati-hati karena ya oknum-oknum itu kan kadang ada aja. Iya benar-benar, meskipun itu dari pemerintah daerah sendiri, pasti ada oknum di situ. Ada oknum ya memanfaatkan celah. Tidak ada regulasi yang sempurna itu, tidak ada. Dan dari regulasi itu juga bisa dimanfaatkan celah. Ini loh Pak, aturannya itu gini. Memang harus prosedurnya kita harus ada kajian dulu, harus ini. Nilainya berapa? Kajian itu sekian. Padahal nilainya nggak sampai segitu. Misalnya kajian itu cukup misalnya nih, misalnya aja 20 juta misalnya. Tapi dimarah sampai nilainya 150 juta. Ya kan overprice ini kan. Nggak mungkin sampai segitu gitu. Padahal biayanya nggak akan sampai segitu. Nah ini kan bagi orang-orang yang nggak ngerti atau
istilahnya, oh memang segitu ya, akhirnya dia los-los aja. Akhirnya pikirannya, kok banyak ya? Tanya ke temannya, loh saya kemarin nggak keluarkan sebanyak itu. Bisa jadi malah yang konsultasi dengan konsultan malah lebih hemat Nah, ya. malah lebih bisa jadi. Bisa lebih hemat 50% lebih mungkin ya. Lah, makanya kan ini kan bahaya ini. Iya. Ya bukan berarti apa ya, semua resiko itu ada. Iya. Mau itu di pemerintah daerahnya, mau itu juga melalui agensinya, konsultannya, resiko-resiko itu pasti ada. Makanya dengan harapannya tentu dengan adanya PP ini masyarakat terutama pelaku usaha di tingkat apapun, mau itu tingkat mikro, menengah maupun tingkat atas, mereka itu menjadi tahu bahwa prosedurnya itu kita lebih sederhana. Saya pernah kok ketemu dengan bos-bosnya yang justru mereka tuh ngurus sendiri ke dinas PTSB. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini perusahaanku. Iya, Lah aku pasrah tok dengan orang, pasrah aja dengan pegawainya atau siapapun stafnya itu, malah justru saya kan nggak tahu di lapangan. Dia cerita seperti itu. Yo, secara perawakan kan nggak terlalu ngetarani ya kalau dia tuh Iya, bos. kebanyakan Tapi begitu sekarang kita ngajak ngobrol, waduh kaget banget ternyata bosnya gede gak karena duitnya oke. Tapi kan dia terjun langsung, dia tahu kan. Saya tuh dilaporin sama staf saya, katanya di dinas X ini perizinannya ribet dan lain sebagainya. Saya penasaran, memang benar tak? Akhirnya saya terjun, ternyata enggak seperti yang dilaporkan sama staf agent saya, staf-staf saya gitu loh. Ternyata enggak seperti itu. Wah ini akhirnya kan juga menimbulkan persoalan-persoalan. Makanya sekali lagi tentunya pemerintah daerah harus proaktif ya, melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan kepada pelaku usaha untuk mengedukasi pengusaha, baik itu yang bekerja sama dengan NGO, organisasi, maupun bekerja sama misalnya dengan pendidikan tinggi, maupun juga bekerja sama dengan misalnya lembaga-lembaga lain yang sifatnya non-formal, yang mana itu bisa mengedukasi dan mendorong orang itu untuk tertib perizinan. Karena kita nggak mungkin tujuannya mau tertib perizinan tapi nggak pernah ada edukasi di masyarakat. Akhirnya miskonsepsi. Terlebih misalnya di sosial media sekarang kan banyak ya, di Facebook, Instagram, TikTok, wah perizinan ini begini, saya ngurus ini bla 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 bla. Itu kan akhirnya terjadi disinformasi. Iya betul. Akhirnya tujuan itu menjadi tercapai. Lah untuk mengantisipasi itu gimana? Makanya pemerintah ini juga harus turun ke lapangan, mau terjun, mau melihat kelemahanmu apa. Pengusaha-pengusaha yang punya potensi besar itu ditanyain sebelum keduluan yang oknum-oknum lain nanti diarahkan ke pidana. Ini mereka harus terjun dulu, jemput bola. Ada nggak potensi mau kamu buka peluang usaha di tempat lain? Kita ada loh tempat-tempat yang cocok. Itu nggak ada masalahnya. Memang tujuan investasi. Iya benar, meningkatkan investasi lagi kan. Nanti kita bantu untuk perizinan. Ini ada kemudahan dan lain sebagainya. Ini kita ada bla 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 supaya bisa kalian membuka peluang kerjasama, bisa membuka ekspansi lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi nggak disuruh, ayo perusahaan A buka lapangan kerja, urusan semuanya sendiri. Oh, bingung nanti. Nggak difasilitasi, nggak diedukasi, nanti tiba-tiba jalan pidana. Tapi kan itu toh, kita kan maunya ada istilahnya kan buka lapangan kerja yang banyak, yang luas. Nah ini kan harus difasilitasi. Toh yang punya otoritas itu kembali lagi negara. Yang punya kartunya kan negara, yang mengeluarkan izinnya kan negara, bukan lembaga non formal. Dan sekarang kalau yang tahu itu negara, yang mengeluarkan negara, terus yang mengedukasi orang lain kan akhirnya tidak nyambung. Maka yang mengedukasi siapa ya, harus negara ini. Cuman memang dalam prosesnya ya tadi melakukan kerjasama sama tadi NGO, lembaga pendidikan, formal non formal, perguruan tinggi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi satu kesatuan tadi, termasuk didukung apa, media. Makanya ada istilahnya hexahelix, ada istilahnya pentahelix, yang mana itu kan sifatnya kolaboratif. Nggak iso Pemda itu jalan sendiri, nggak bisa ya. Gitu. Semoga setelah menonton acara hari ini, para pelaku usaha tidak takut lagi dengan perizinan, tapi merasa dimudahkan dengan adanya PP nomor 28 tahun 2025. Jangan lupa subscribe channel S Consulting dan share ke rekan pengusahamu.